65 itu merupakan kehancuran bagi cita-cita kami berdelapan. Itu saya umur 18 tahun duduk sebagai mahasiswa tingkat 1, dan saat itu di rumah kami ada beberapa teman-teman sekemi yang mencari perlindungan lah, sehingga pagi itu tanggal 23 November rumah kami digerebek dan ibu beserta teman-teman itu ditangkap. Pada saat itu sudah ada isu dan memang sudah kejadian bahwa anak-anak seusia saya, kalau ibunya atau bapaknya ditangkap, biasanya terus diancam, kamu diambil menjadi istri muda atau diapakanlah dari aparat. Sehingga dari situ saya merasa ketakutan untuk itu, peristiwa itu terjadi pada diri saya, sehingga saya pergi dari rumah itu meninggalkan adik-adik. Peristiwa itu sampai sekarang merupakan penyesalan yang tidak berhenti-henti, karena saya merasa egois itu. Saya memikirkan diri saya sendiri dan tidak memikirkan adik-adik saya, meskipun waktu itu saya tetap berhubungan melalui teman-teman, berhubungan dengan adik-adik, tapi tetap saya sampai sekarang merasa menyesal gitu. Saya pindah ke Jakarta itu atas dorongan ibu saya, karena ibu saya tidak bisa membiayai saya untuk sekolah di lanjutan atas sesudah saya tamat SMP. Tapi bagi saya ingin sekali, walaupun ya memang keadaannya begitu, karena bapak memang nggak mungkin dapat pensiun karena mengambil sikap non-kooperasi ya. Jadi keluar dari pekerjaannya karena tidak mau kerjasama dengan Belanda. Saya memang dari kecil senang kesenian ya, terutama menari, menyanyi. Kebetulan di Jakarta bertemu dengan orang-orang yang suka juga dengan kesenian, dan saya ditawari. Ternyata yang kelompok yang saya ikuti itu yang bernama Pemuda Rakyat. Nah, karena Pemuda Rakyat itu dianggap organisasi di bawah naungan PKI, akhirnya saya diambil di rumah dengan alasan mau dimintai keterangan, dan kami harus mengakui seperti apa yang mereka tuduhkan, karena mereka memaksa dengan segala cara, bisa dengan pukulan, bisa dengan strum, bisa dengan ancaman. Saya ditahan jadi selama 11 tahun tanpa pernah diadili, tanpa tahu kapan mau pulang juga tidak tahu. Pada pertengahan Oktober 1965, rumah dinas ayah saya Bupati Cilacap dikepung oleh massa. Mereka berteriak-teriak, bubarkan PKI. Mereka menuduh ayah saya sebagai Bupati PKI karena ayah saya menjadi bupati diusulkan dan dipilih oleh PKI
sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 1955. Ayah saya diadili dan divonis 20 tahun penjara. Tentu pengalaman itu merupakan pengalaman yang buruk bagi saya dan adik-adik saya. Karena kami bukan hanya tumbuh dan besar tanpa sosok ayah dan ibu, tetapi juga tumbuh dalam ketakutan, tumbuh dalam ketidakpastian, dan juga tumbuh dengan diskriminasi. Karena pada umur 13 tahun saya diskors dari sekolah, kemudian dikenakan wajib lapor di Polres Cilacap. Dan itu membuat saya malu, membuat saya tertekan, dan membuat saya kehilangan harga diri saya sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia. Bagi saya, berbicara di depan kamera dan dilihat banyak orang itu sebuah keberanian, karena saya melihat banyak jutaan anak yang mengalami seperti saya. Mereka ditinggalkan ayah ibunya di penjara karena peristiwa 65 tersebut. Dan mereka mungkin tidak berani membuka dirinya, mereka menyembunyikan luka-luka itu. Sebagai akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golongan B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan.
Nah, jadi sekali lagi bahwa kita dikenal itu sebagai penyintas. Kita berkumpul ini juga sebagai kita disatukan oleh sejarah yang sama, penderitaan yang sama, kemudian mungkin masa depannya dulu kalau kita kembali ke masa-masa itu seakan-akan kita adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Kita dulu dikatakan sampah masyarakat, sampah apa aja, pokoknya segala sesuatu yang jelek itu adalah Lagu Suroso, syair Dr. Randa Heriani. Wah, nih nemu lagi nih, baru nih. Ini Heriani. Oh iya. Oh, lagi banyak ini. Duh, tenan Mbak, harta karun. Ini ya. Bu Heriani 4, Remo Sulang 3, Isal 2, Bambang Wahyudi 2. Jadi menemukan ini sesudah Ibu Sedo, sudah Ibu meninggal ya. Baru beres-beres ketemu lagu. Iya. Pas Mbak Nasti ada di Dialita. Kalau ibu dari Polsek Sleman, terus ke Benteng Redebur, ke Wirogunan, terus ke Bulu untuk transit menuju ke Pelantungan. Dari Pelantungan terus terakhir ke Bulu lagi. Terakhir itu yang ketemu sama Ibu Santoso. berarti dulu bareng sama Ibu ya di Pelantungan. Yang Ibu Pelantungan enggak? Sorry. Ibu Di Bulu. Bulu. Ya, ketemunya di Bulu dengan Bu Mia. Bulu yang terakhir itu. Iya. Yang terus dapat cerita-cerita. Macam-macam. Makanya terus ngerti Mbak Uci sing kaya ngono, Mbak Nasti sing kaya ngono. Iya, jadi cerita tentang bumi ya Mbak Nasti kan aku udah dengar dari Iya. Ibu. Ceritanya Mbak Uci karo Bu Santoso aku ya dengar dari Ibu. Ternyata kita dipertemukan lagi melalui sebuah kegiatan yang sebenarnya sama juga. Mencari lagu, mengumpulkan lagu, karya-karya orang tua kita kan. Iya. Mungkin Mbak Nasti bisa rangang-rangang. Sisa Pedola pala Dosila paresi Dore fami Domi sore Dosila pare Dosi sisa Paresido Saya mengenal lagu-lagu yang dibuat di penjara dari Ibu Utati sekitar tahun 1999. Saya melihat perempuan-perempuan ini perempuan yang hebat karena mereka tidak menyerah di dalam penjara, tidak menyerah kepada nasib, dan mereka tidak mengutuk, tetapi mereka berkarya. Dan dengan berkarya itulah ibu-ibu ini bisa bertahan hidup di dalam penjara. Sesudah saya pulang dari tahanan itu sering terngiang lagu-lagu itu. Sayang amat kalau orang-orang muda menemukan ini, kalau dicatat lagi orang muda ada entah kapan ada yang menemukan dan iseng mau menyanyikan kan bagus gitu.
musisi itu suatu tantangan tersendiri memainkan lagu Taman Bunga Pelantungan, di mana lagu tersebut selain bagus secara teknis atau materinya juga bisa membuka pintu-pintu sejarah musik keroncong misalnya, yang saya tahu pada waktu itu tuh hanya Gus Bini, itu Budiman BJ, tapi ternyata ada satu lagu yang betul-betul menarik, dan itu setelahnya saya membuka literatur lagi, membuka referensi lagi mengenai lagu-lagu yang tersembunyi gitu ya, yang belum pernah dimainkan gitu. Nah, ini Dialita salah satu usaha yang sangat menarik, sangat menantang gitu, karena ya mampu membuka bagian atau babak dari sejarah musik yang terlepas dari skena-skena populer. Pembuatnya sendiri, penciptanya itu nggak berani bahkan untuk menyanyikan, untuk menunjukkannya pun tidak berani, dan itu seperti di masa lampau ya, dan artinya sudah sekian tahun gitu lagu itu seperti hilang seperti itu, dan ini sangat menarik untuk kemudian didokumentasikan, direkam dengan baik dan didistribusikan secara luas seperti itu. Taman bunga pelantungan nan permai sedap dipandang mata. Aneka warna semerbak mewangi bunga-bunganya. Ada teman satu lagi namanya Keli Junior Sumantri. Ini juga musisi. Waduh, apa? Ini musisi dan penyanyi yang kepengen mendengar lagu Lihatlah. untuk anakku. Lihatlah. Lihatlah. Ayo, monggo. Ya, monggo. Iya Tante, kami datang jauh-jauh dari Jakarta ingin membawa dua orang muda yang kagum sama Tante karena ada lagu untuk anakku. Nah,
Kelik musisi, Bonita musisi juga penyanyi. Bisa main piano? Oh bisa. Udah nanti main ya? Oh iya. Ini. Dadanya deh, dadanya main. Nah, mungkin kepengen diceritain di mana dulu kok bisa menulis lagu untuk anakku itu yang menjadi indah sekali. Kan ada teman militer, namanya Pak Juwito. Dia bilang, anak-anak kita banyak ya, di luar ditinggal semuanya. Kan bapak-bapaknya masuk, ibu-ibunya masuk, ya kasihan. Wah, yuk bikin lagu yuk, dia bilang gitu. Terus ya udah, Bu Busana tolong ya dibikinkan gitu. Kalau saat itu waktu ibu di tahanan itu, aku dengernya ya, pernah dengar bahwa tidak boleh memegang peralatan tulis. Iya toh. Jadi ibu gimana ya tuh? diam-diam toh. Oh. Ya gitu tuh nggak boleh alat tulis, nggak boleh kertas, nggak boleh koran, kan mereka takut juga. Kira diputuskan. Ya selalu, tapi kan selalu ada jalan keluar. Mengerikan. Ada Jadi jalan. tuh diam-diam dapat lah kertas dan pensil itu. Mau. Dapat, terus langsung tulis, udah ditulis, udah terus saya kasihkan ya saya bilang. Ibu tulis lirik dan Partitur. bersama notnya atau cuma lirik aja? Liriknya aja. Mungkin Mas Keli perlu Mas Keli perlu sama Bonita perlu diceritain dulu Om di mana? Pak Busono Wiwoho. Maksudnya? Ya kan ini belum kenal sama. Oh, belum kenal Belum ya? kenal. Itu Oh mana? Ini. itu. Oh ini. Itu Pak Bus, Pak saya. Bus. Itu anak 4 itu. Dulu di dekan Fakultas Psikologi, kan yang membentuk psikologi di Jogja. Itu makanya pada tahun 2000 berapa ya? 12 Pak ya. Kan dosen-dosen psikologi pada kesini. Minta saya ke sana karena 50 tahun psikologi, Fakultas Psikologi. Terus kan yang mendirikan Pak Busono. Iya. Saya diminta ke sana gitu. Padahal sebelumnya kalau ada yang nanya, katanya sebelum waktu kita masih di dalam tuh ya, kalau ada mahasiswa yang nanya, yang membentuk Fakultas Psikologi siapa ya? Nggak ada yang jawab. Nggak ada. Kalau kondisi Om waktu itu bisa sampai ditangkap, itu karena apa ya? Nggak ada yang tahu semuanya juga. Oh, pokoknya gitu? ditangkepin semuanya kan. Ya soalnya kita anggota HSI kan. HSI itu kan Himpunan Sarjana Indonesia. Sampai ketuanya di Jogja, Dokter Samalo itu tahu apa? Dokter Samalo itu tiap hari. Cuma dia kan kepala rumah sakit paru-paru. Nah itu juga ditangkap. Anggota HSI itu ditanya kegiatannya apa? Ya kegiatan ilmiah toh ya. Namanya juga Himpunan Sarjana. Saya tanya gitu Himpunan Sarjana, saya kegiatannya ilmiah. HSI itu juga termasuk organisasi yang independen tapi progresif, memikirkan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, begitu ya Tante, untuk rakyat. Untuk rakyat. Kita benar-benar riset. Jadi ya berapa kali gitu dalam 1 tahun kita memang ke desa-desa. Iya. Kan di sana kan kadang-kadang mereka di perastuan tanah. Jadi kita tahu banget tuh gimana penderitaan para petani, terutama buruh tani itu. Iya. Nah, kita lah itu mungkin kan tuan tanahnya nggak seneng ya mestinya. Iya. Ya. Nah, mereka tuh balas dendam. Tante sendiri tuh musisi emang ya? Ya. Tante sendiri maksudnya bisa main musik? Bisa. Dulu saya suka main biola. Wah. Sekarang udah nggak lagi. Capek. Tapi biolanya masih ada? Biolanya masih. Terus kami nanti tanggal 13 Desember mau konser. Jadi lagu-lagu yang diciptakan di dalam tahanan itu yang sudah kami kumpulkan akan diaransemen ulang oleh Junior Sumantri, Bonita, Adoy, dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda.
Kemarin ngobrol-ngobrol sama Mbak Irina tentang siapa nyanyi lagu apa gitu. Aku udah tahu Kli nyanyi lagu apa. Kli belum tahu. Belum tahu siapa sama Mbak Irina. Aku akan menyanyikan lagu Bu Heriani. Oh. Aku Mbak yang akan nyanyikan. Aku akan menyanyikan lagu Bu Kok sekarang nyanyi sebentar? Aku nggak berani, takut. Oh, takut. Aduh, deg-degan. Ya, coba. Lihatlah pagi cerah, indah anakku. Lihatlah mawar merah, merah sayangku. Secerah pagi indah, hari depanmu. Semerah mawar rekah harapanku. Dalam perjalanan saya bermusik dan growing up di musik, Dialita adalah pertemuan dalam kehidupan saya yang menurut saya bisa membuat saya naik kelas dalam pengetahuan, dalam bersosialisasi, terutama sih dalam pengetahuan ya, keingintahuan saya terhadap apa sih ini kasus 65 ini apa sih itu. Loh, jadi selama ini salah. Pengetahuan kita nonton tentang G30 SPKI itu ternyata semua itu apa ya, doktrinasi gitu. Tapi ini kita menuju ke lokasi tempat ibu dulu. Tapi sebenarnya ini bukan gedung penjara gitu ya? Bukan. Ini Penjara. bekas rumah sakit Pusta, zaman Belanda. Ya ampun. Gitu. Kalau Bu Muji sendiri masuk pas ditahan ini umur berapa ya di Pelantungan? Masuk umur 17 tambah 6 berarti 17. Iya, di Jakarta 17 kan di sana 6 tahun. Di mana? Di Jakarta kan aku 6 tahun lamanya. Pertama di Bukit Duri dulu? Ya, itu 6 tahun. Jadi kan masuk umur 17 tambah 6 23. Pindah ke sini tahun 71. Berapa lama di sini? Di sini 8 tahun. Nah, itu. Nah, ini taman bunganya sudah jadi gitu. Mana? Ini lokasinya. Ini taman lokasi bunga. sini ya? Yang di bawah atau yang di atas? Ya mulai ini di tepian ini sampai ke perbatasan gitu. Sini. Taman bunganya ini sudah jadi gini. Kita baik udah sama kita. Apa-apa. Ya kayak tadi si ibu-ibu yang jaga gitu sebenarnya kenal juga tapi enggak. Dia lupa. Nanti kalau aku ngomong dia ingat. Oh, iya. Ah ini. Astaga. Coba kau cium, rasakan. Coba. Aku aja. Itu pasti nggak berani kita, ya? kita makan kita kayak nggak mati nggak, aku masih hidup. Gimana rasanya? Nggak pahit ya? Enggak. Ini kebetulan yang kelihatan ya, yang bisa kita lihat ini. Nah, kita selain makan itu tadi, binatang melata pun Kalau seperti dapet, ular, kadal. Jadi kalau ada kan sini tempat masuk itu lihat sendiri, itu masih hutan kan kayak gitu tuh. iya, Pasti iya. nggak, pasti ular ada dah. Ya itu kadang-kadang kalau ular itu turun apes dia. Iya langsung dimasak ya. Jadi yang apes ularnya ya? Ularnya apes, bukan kita yang apes. Ularnya apes. Jadi kita yang beruntung. Kamu kok ada ini apa ingin kesini? Kenapa? Sepertinya saya bersinggungan sama kejadian. Kayaknya banyak yang bersinggungan sama karena ini besar banget gitu. Iya. Iya. Jadi Yang ditutupi besar banget. besar banget. Jadi banyak sekali keluarga sebenarnya yang bersinggungan. Cuman ada yang memilih untuk tidak berbicara atau menutupnya gitu ya. Menutup diri. Gitu. Benar itu memang. Terus mengenal ibu-ibu Dialita?
Wah, gila. Jadi Bersinggungan langsung sama dengan ibu-ibu sama Dialita. ibu-ibu dan Jadi ingin lebih banyak tahu ya. lebih banyak tahu dan sebagai penyintas gitu ya. Iya. Saya nggak ngerti tuh perasaannya gimana, maksudnya. Saya Ini kita jalan udah agak jauh ya. Oh, kelewatan. Kelewatan, tapi kan kita nggak bisa mencari sekarang. Oh iya Hanya iya. sekarang ibu hanya mengingat. Oh iya iya. Sudah bangunan semua baru. Ini mungkin salah satu itu. Itu ada pondasi itu. Itu yang tersisa dari bagian kami dulu. Apa tempat itu, Bu? Itu ini yang kita cari, ini gedung-gedung yang kita cari, bangunan-bangunan yang kita cari ini. Itu kan nggak ada. Bloknya. Ya, kan nggak lihat sama sekali ada bangunan kan? Nggak ada kan? Ya itu ternyata hanya itulah saksi bisunya. Tampak depannya yang mana? Tampak ini tuh mana ini? Bukan? Ya, fotonya di sini nih. Kira-kira fotonya di sini nih. Astaga. Ini taman dulu. Ada tamannya ini. Jadi depan blok tuh ada sisa sedikit tanah, yang taman. Ya, iya. Apa perasaanmu kembali ke sini? Rasanya ya gimana ya, kita sebagai sejarah dari bagian sejarah hidup ibu ya. Jadi ya ada gembira saya bisa datang, saya bisa bercerita pada kalian anak muda. Ini loh kami dulu di sini. Gitu. Kegiatanmu apa waktu itu, 17 tahun itu? Sebelum Umur 7 ikut paduan suara, maksudnya pemuda rakyat. Oh, pemuda rakyat. Iya. Oh, pemuda rakyat. Iya, itu ya. Ya kan anak-anak muda ya. Jadi kayaknya yang bersinggungan sama mereka udah pasti Pasti kena iya. itu. Itu cuman apa rasanya ya, 17 tahun kita lagi senang-senangnya nyanyi, terus tiba-tiba di penjara aja. Ini 17 tahun udah gede. Ada yang di bawah lagi. 14, 15 ada. Iya, ini terlihat kok. Masih itu. Hanya inilah yang sisa-sisa. Bagaimana mau kita nggak tahu apa yang pernah sejarah yang terjadi di sini. Inilah saksi bisunya, fondasi. Sudah banyak orang. Oh, gimana kita? Iya tak? Klenteng tak? Nak kene ya, dudu watu, dudu gunung, klenteng. Album pertamanya itu Dialita lakukan di Jogja, bekerja sama teman-teman Jogja. Terus untuk di album ini itu aku, Adoy, kita jadi music director ya. Ya, music producer dan Producer dan director. Terus Keli jadi music director di satu lagu ya, di lagunya dia. Ya, dia jadi arranger.
Tapi di sini kayak laid back gitu loh, Ci. Lihat. Kau kabut tebalan putih di lembah sunyi datang mencekam. Kau kabut putih dan dingin pagi ini suram. Hujan rintik menambah sepi hati dan nurani dingin merana. Kabut kini kian menipis harap cahaya. Betapa tiada pergi, betapa tiada duga, tapi lihatlah lihat, semakin terang cuaca, menghilanglah kabut putih, hujan gerimis pun lenyap segera. Lembah sunyi mulailah riang bercerah asih. Persepsi gue pribadi terhadap Orde Baru, apalagi khususnya Soeharto gitu, itu jadi berubah saat ketemu Dialita sebenarnya. Gue kira gue membawa misi yang sama. Misi itu dalam artian gue membawa dendam, bahwa gue membawa pesan bahwa dia ya adalah sebuah kesalahan gitu. Terus tiba-tiba gue ketemu ibu-ibu ini kayak dendamnya nggak ada. Gue baru tahu nyokap gue ditodong pistol oleh orang karena kakek gue disopsi ya saat itu gitu, dan itu sangat menyakiti hati gue gitu. Maksudnya seorang remaja yang melindungi bapaknya agar tidak hilang atau dibunuh gitu. Dan dia juga harus berbohong bahwa ya bokap gue udah mati gitu. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dan teman-teman yang baik. Terima kasih untuk kedatangannya malam hari ini. Akhirnya terselenggaralah album kedua Dialita dengan judul Salam Harapan. Sebuah kehormatan buat kami dari Rumah Bonita untuk bisa merekam beberapa lagu-lagu yang beberapa akan kami tampilkan malam hari ini. Mawar merah yang indah ku petik dari tangkainya untukmu, adik. Ku serahkan padamu dengan sekuntum kasihku sebagai jalin cinta kasih. Senja sejuk, angin sepoi basah, semerbak mewanginya mawar
sumpah setia, cinta serta kasihku kepadanya. Esok lusa kau aku akan berpisah, usahlah engkau resah. Malam makan sirna, pagi pasti datang, hari esok kita kan cemerlang. Senja sejuk, angin sepoi basah, semerbak mewanginya mawar merah. Gedilah kau mawar, saksiku sumpah setia, cinta serta kasihku kepadanya. Jadi Mawar Merah ini lagu tentang Bu Muji. Jadi itu lagunya tentang ya cinta. Mungkin aku ditunjuk karena itu juga kali. Kayaknya lu paling flamboyan di antara semuanya, kata Mas Adi. Jadi lu bawain lagu ini aja. Yang lain mungkin gak cocok gitu. Karena lagunya paling, aku juga membawakannya saat itu dengan rasa apa ya? Ya rasa jatuh cinta gimana sih. Jadi kayak seneng aja gitu. Padahal di balik itu ada cerita yang sangat berkesan gitu. Bahwa si Mawar Merah yang telah diberikan ini habis itu lu gak pernah ketemu lagi gitu, orangnya. Lagu Mawar Merah itu menceritakan kisah cinta antara saya dengan salah seorang teman dari Rumah Tahanan Khusus Salemba. Kita sama-sama tahanan, dia kan laki-laki di tempatnya di Salemba, kalau kita di Bukit Duri kan khusus perempuan gitu. Tapi dia suka diperbantukan di Bukit Duri untuk memperbaiki sound system kalau ada kerusakan di Bukit Duri. Suatu kali dia tuh datang, sudah malam, kami sudah dikunci semua, udah dalam sel kami masing-masing. Karena dia tidak bisa ketemu, di depan kantor itu ada pohon bunga mawar merah. Dia petiklah bunga itu, dititipkan kepada kepala blok untuk disampaikan kepada saya. Jadilah lagu Mawar Merah dan dinyanyikan oleh kami para tahanan perempuan, terutama yang anak muda-muda di Bukit Duri begitu. Senja sejuk, angin sepoi basah, semerbak mewanginya mawar merah. Jadilah kau mawar, saksiku sumpah setia, cinta serta kasihku kepadanya. Terima kasih, tapi nggak itu aja, lagunya bagus sekali. Cuman nggak lengkap rasanya tanpa kehadiran dari kamu, Pak. Oh bukan, dari Mawar Merah ini. Ku persembahkan untuk Bu Muji. Saya dari Bukit Duri dipindahkan ke Pelantungan. Jadi saya tidak bisa ketemu lagi dengan dia. Suatu kali ada seorang ibu dari Pelantungan dibon ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan putrinya. Rupanya dia datang dalam acara pesta itu, dia menitipkan sebuah surat kepada ibu itu untuk disampaikan kepada saya. Dan dalam surat itu tertulis bahwa
Muji, saya minta maaf, saya tidak bisa menunggu kamu dan saya sudah menikah. Ya itulah yang antara ini. Sejak itu ya saya sudah sampai saya pulang kembali ke rumah ke Jakarta tidak pernah bertemu lagi. Seperti itu. Tadi ikut Bapak kemana? Ya. Foto-foto yang di atas ini sengaja kami buat untuk mengingat ini orang-orang yang membantu ketika masa kecil kami, ketika bapak dan ibu tidak bisa melakukan tugasnya karena mereka itu dihilangkan. Ayahnya Pak Bimo dihilangkan dan dia harus dibagi, diikutkan ke saudara-saudara. Nah, inilah orang-orang yang berjasa untuk keluarga Pak Bimo, terutama Bude Narso ini. Dia mau berbagi rumahnya yang sempit ketika keluarga Pak Bimo itu terusir dari rumahnya yang besar. Jadi foto-foto ini kami dedikasikan untuk semua yang berjasa dalam kehidupan saya. Dan juga untuk mereka yang mengalami penganiayaan seperti ini. Samping kanan itu adik ayah saya, Bu Menik Suwarni. Dia ditugaskan di SMP Negeri di Solo 3. Dan ternyata pada tahun 66 dihilangkan, dia diambil dari Kam Ambarawa. Alasannya kenapa Ibu Menik? Karena dia itu seorang guru dan ikut PGRI Non-Vak Sentral. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana tidak tahu di mana kuburnya. Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah izinkan kami datang ke tempat ini untuk mengenang orang tua kami, ayah kami, Guntarjo Amarun Kartowinoto, yang telah Engkau panggil ya Tuhan. Bukan karena keinginannya, juga bukan karena kehendak-Mu, tapi semua itu karena keyakinannya dan dalam sebuah peristiwa yang sungguh tidak kami duga dan tidak menyenangkan. Tapi itu harus kami terima dan harus kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat ayahku, Bapak Guntarjo Amarun Kartowinoto. Buat Bapak Sukidal. Buat Bonar Purba. Untuk semua yang sudah ada di sini, yang karena keyakinannya engkau harus mati di sini. Bapak lagi nulis apa? Bapak lagi nulis apa? Ngoreksi. Ngoreksi tulisan apa? Tulisan dewe. Mengenai? Mengenai hati tentara. Oh, di bahasa Indonesia? Iya. Oh. Dulu Bapak bikin lagunya selain dua itu apa lagi Pak? Di Salemba? Apa? Nggak ada yang ingat lagi? Bikin lagu di Salemba? Lagunya masih ingat tapi kata-katanya Kata-katanya lupa. Satu lagi. Tulis lagi Pak, tulis lagi. Cuma ingat, temanya. Notnya ingat nggak? Nggak ingat. Selama di Bukit Duri, saya menulis 3 lagu. Lagu Ibu, Buruh Wanita, Indonesia Jaya. Lagu Ibu itu saya buat karena dalam hati saya bertanya, apakah Ibu sudah tahu kalau saya di Bukit Duri sebagai tahanan politik? Dengan begitu semua kata-kata Ibu, kemarahan Ibu, nasihat itu sering terngiang. Dan tanpa saya sadari itu terbentuklah lagu itu. Terkenang selalu kasih-Mu nan sejati, cinta-Mu yang
ikhlas dan murni, teringat selalu belas sayangmu Ibu, kata dan nasihatmu terngiang selalu. Wajahmu Ibu, harapanku padamu, sehatlah selalu. Jadi setiap kali saya membawakan lagu itu, ingatan saya itu bertumpuk-tumpuk. Di satu sisi, saya mengingat bagaimana Bu Ustati menciptakan lagunya. Dan memang saya benar-benar ada di tengah mereka gitu ya, Bu Ustati dan teman-teman, paduan suara Dialita gitu. Jadi saya berinteraksi dengan mereka, tapi di sisi lain, saya juga punya kenangan sendiri tentang ibu saya yang sangat dekat. Ibu saya meninggal kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, 2004. Beliau yang mengajarkan saya main gitar sambil nyanyi. Pokoknya kalau dibilang tuh mungkin anaknya yang paling mirip dengan beliau ya saya gitu. Terkenang selalu kasihmu nan sejati, cintamu yang abadi, ikhlas dan murni. Teringat selalu belai sayangmu Ibu, kata dan nasihatmu terngiang selalu. Terbayang wajahmu Ibu, harapanku padamu, sehatlah selalu. Harapanku padamu, sehatlah. Selalu. Endah Widya Stuti. Aplaus sekali lagi teman-teman. Saya mendengarkan berkali-kali bagaimana latar belakang lagu ini dibikin, situasinya. Saya tetap tidak bisa membayangkan betapa besarnya tekanan atau betapa beratnya hidup mereka pada saat itu gitu. Dan melihat kenyataan bahwa musik, lagu bisa membuat mereka
hidup, bertahan, survive, semangat, itu adalah alasan yang sampai saat ini mungkin saya belum pernah memiliki alasan sekuat itu dalam saat menciptakan lagu gitu. Kerja. Oh, bahasa nanti. Gambari sopo. Iya, cantik sekali. Terima kasih banyak. Cantik ya ibu kita. Ingat saat ibu cerita waktu di dalam penjara itu ada salah satu tentara, dia pasti udah dilatih dilatih main belati dengan sudah ahlinya lah, dia yakin dia ahli. Jadi dia mencoba salah satu dari tapol, dan itu kebetulan ibu saya. Jadi ibu itu dipepetin di tembok itu, terus dilempar sama sama belati, sini sebelah sini terus ke sini gitu. Tapi ibu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya tempatnya berdiri, dan dia memandang si tentara itu sendiri. Mungkin kalau takut terus ini pasti kena itu mukanya, dan nanti dia akan mengatakan bahwa itu kecelakaan, seperti itu. Kenapa digituin? Ya dia nyoba aja. Teror ya, saya kira. Teror ya, kayak sekarang, mudanya sekarang gitu. Teror untuk wanita. Kan di para tapol, tapol 65 itu kan sudah direndahkan semua martabatnya, harga dirinya. Dianggap bukan manusia lagi. Jadi ini hanya seperti itu. Yang lain kan sampai saya tidak tega mengatakannya. Misalnya mohon maaf, ditelanjangi, terus kakinya dimasukin sapu lidi gitu. Kayak gitu kan ada beberapa yang akhirnya juga bisa hamil gitu, ada yang tidak gitu, karena dirusak itunya. Ya, udah nggak dianggap manusia aja. Saya heran mereka bisa seperti itu karena mereka kan punya ibu gitu. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Traumatik. Saya yang tidak mengalami apapun, artinya penyiksaan atau apa gitu, paling teror, bagi saya udah teror. Itu saja traumanya sampai sekarang masih belum hilang. Dulu kami gadis-gadis kalau ada asrama laki-laki ya, asrama HMI waktu saya ingat, itu mesti digoda-goda gitulah sama pemuda-pemuda, mungkin ya udah gadis-gadis kali ya. Pada saat setelah peristiwa itu terjadi, saya lewat lagi tempat situ, memang pemuda-pemuda ada di situ. Kamu anak PKI, itu saya dilempar batu. Saya dilempar, kaget kan, karena tubuh saya sakit juga. Saya siapa? Ini saya ambil lagi batunya, saya lempar ke dia, tapi saya lari. Takut dilempar lagi, sakit ya. Jadi, dan aku ninggal kamu ya. Saat itu saya nggak merasa kamu meninggalkan kami, nggak. Saya nggak merasa apapun, hanya harus survive aja. Kita harus jaga diri sendiri. Makan nggak ada makanan. Jadi terus malahan pernah saya kelaparan. Saya ingat pulang sekolah nggak ada makanan. Daun papaya yang muda saya potong-potong, saya masuk botol kecap kosong, alasnya masih ada bekas itu, bekas kecap, terus kasih air, dituang. Saya bilang ini sayur papaya.
dimakan, enak, kenyang, kenyang air kecap. Kasihan. Nggak tahu. Ya, tapi pengalaman seperti itu tuh membuat kita kuat karena kemudian banyak peristiwa yang katanya kalau orang lain itu Sudah berat ini gitu. berat. Tapi kita, biasa saja, menghadapinya gitu. biasa saja. Ya memang. Jadi 1.800 foto ini. Neklek ketemu kalem. Wes kejabaren. Sambalen. Timbang golek, wong balen. Arep balen karo sapa? Berarti CLBK ya? Mbak Nasti, arep balen karo sapa kek? Aku ada loh. Dari mana? Ini Pak Berayu. Ya, kita itu kan mengalami beberapa generasi kan. Ada zaman ini sih Bung Karno, ya kan, Orde Lama katanya. Terus Barono 65, Orde Baru. Terus zaman reformasi. Jadi kan kata Mbak Din kan gitu, kita itu kan generasi yang hilang. Jadi wes sing sadonge dadi dokter, ora dadi dokter. Aku dadi arkeolog, kehilangan kesempatan nggak jadi arkeolog. Kata iki masa SMA mbah dadi apa ora ngerti. Jadi seolah-olah kita itu sudah kayak dimusnahkan gitu. Ya, yang paling menyedihkan lagi ya, misalnya dari Mbak Asrona itu, dia itu dari ITB farmasi udah lulus, cuma belum terima ijazahnya kan karena masih baru, terus tangkap pulang mau minta ijazahnya itu nggak boleh, nggak dikasih. Padahal itu haknya harusnya kan, jadi kehilangan hak apa saja sebagai warga negara yang hilang haknya. Jadi generasi yang hilang hak. Ya, sebagai warga negara, KTP tumbuh kembang, hilang semua. Yang sedih itu ketika habis kita lulus nih kan, semua teman-teman pada mencari masing-masing dengan keinginannya. Menjadi dokter, ke kedokteran, kemana gitu kan, ke fakultas hukum atau pendidikan, semua pada masuk mencari. Dapat kan? Aku tutup, kamu masuk di mana? Aku harus kerja karena adikku banyak. Sebenarnya aku ngomong begitu tuh rasanya gergel ya, sedih. Semua pada teman-temanku nyari ke sini gitu kan. Kalau aku nggak kerja, adikku bagaimana sekolah adikku, nerusin sekolah adikku. Oh gitu ya. Tapi ya udah diterima aja. Tapi adikku kan semua sarjana, nggak sebagian sarjana. Bersama terbitnya matahari pagi, maka lewat mekar lagi. Salam harapan padamu kawan.
perkasa. Bagai gunung karang di tengah lautan, tetap tegak di derang gelombang. Lajulah laju, kau kita laju, pastikan mencapai pantai cinta. Lajulah laju, kau kita laju, pastikan mencapai pantai cinta. Pastikan mencapai pantai cinta, pantai cinta. Oke, tadi itu lagunya judulnya Salam Harapan dan Lagu Untuk Anakku. Kita di Salam Harapan dulu. Ada yang boleh cerita lagu Salam Harapan ini lagu soal apa sih ibu-ibu? Kemudian itu tahun berapa dibuatnya? Oh, oke, baik, monggo ibu. Lagu Salam Harapan itu diciptakan di sebuah penjara wanita Bukit Duri. Di sini yang langsung terlibat di situ saya dan Ibu Muji. Lagu Salam Harapan diciptakan untuk memberikan salam ulang tahun yang biasanya kalau orang-orang berulang tahun, anak-anak berulang tahun pasti dinyanyikan dengan nyanyian-nyanyian yang gembira dan ya dengan mengandung harapan-harapan juga. Tapi ibu-ibu ini mungkin berpikir bahwa lagu-lagu itu tidak cocok untuk kami yang di dalam keadaan yang tidak bahagia lah ya. Jadi timbul sebuah kemauan untuk membuat lagu. Kami kalau menerima, saya pernah merasakan itu, jadi sangat terharu, ya ingin, ya nangis, ya tertawa, ya bahagia. Jadi walaupun dalam keadaan begitu masih banyak kasih sayang yang ada pada kami. Itu. Oke, baiklah. Sekarang saya mau kembali mengundang ibu-ibu, maaf nih Bu, disuruh duduk, disuruh bangun, disuruh duduk lagi. Sekarang saya mau mengundang untuk 3 lagu selanjutnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Dialita Choir. Di kaki-kaki tangkuban perahu, bubuk-bubuk di sela pepohonan, ditimpa hujan membadai, dibakar terik mentari. Siang dibernasi suara aksi, di sini jua dipadu membina dunia baru yang jaya. Ada yang mau bertanya mungkin langsung aja karena dari tadi kita udah mulai, ada yang mau nanya? Mas Indra. Pernah nggak sebelum itu
dilarang perform ketika tahu latar belakangnya seperti itu. Kalau misalnya dilarang, gimana cara ngeyakinin mereka untuk bisa tetap perform gitu? Iya, memang kalau soal pelarangan dan represi itu masih sampai sekarang. Bahkan huruf 65 itu sangat ditakuti. Kadang-kadang udahlah nggak usah pakai 65 gitu. Jadi saya pikir apa perlu hitungan itu dari 64 terus 66? Kalau 65 itu dihilangkan. Ada yang mau ngomong? Selamat malam semua. Nama saya Harsha. Sejujurnya sebelum mengetahui apa yang terjadi di malam ini, apa yang diceritakan yang pernah terjadi dulu di malam ini, jujur saya buta mengenai hal ini. Sering dengar masalah-masalah ini, cuman saya jadi sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Saya nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya percaya, mana yang saya harus pikir ini sesuatu yang tidak benar. Saya merasa tertampar juga sih selama ini. Saya nggak pernah mencoba untuk mencari tahu mengenai sebenarnya apa yang terjadi, dan cuman berkata pada diri saya sendiri kayak saya peduli kok dengan kemanusiaan, cuman nggak pernah mencari tahu. Dan ini menjadi tamparan sekaligus pencerahan untuk saya. Terima kasih Ibu-ibu. Aku menganggap doa-doa mereka, lagu-lagu mereka itu doa-doa gitu ya. Mereka masih punya harapan gitu loh dalam hidup mereka yang begitu kelam dan tersiksa gitu. Lihatlah pagi cerah indah anakku, lihatlah mawar merah merekah sayangku, secerah pagi indah hari depanmu, semerah mawar rekah harapanku. Duka deritaku bawa setia, cita dan cinta lahirkan segala nan indah di hari mendatang. Sayangku, jadilah putra harapan bangsamu. Kebanyakan garam. Hamil gak mungkin. Sarah aja bisa Kencur. Tapi kan udah hancur, saga udah macam-macam. Kok hamil toh? Urusannya apa? Siapa tahu? Asin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rambutnya baru pantesan. Rambutnya apik. Salon dulu ya sampai terlambat ya. Rambutnya baru sugeng. Kandani. Sopeh manis wae. Sana flu, di sini flu. Ini flu. Aku wis mari aja cedak-cedak. Oh, jangan deket-deket yang flu-flu.
Ya ini juga ini bawa penyakit ini. Sama yang flu angkat tangan. Aku mau, aku baru mau. Ya jangan. Aku makan ya. Udah. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol, diskusi. Yang pertama, kelihatannya ibu-ibu pada tumbang semua. Oh ini sudah mau mulai. Jadi karena ada kesehatan ibu-ibu yang kurang baik, ada usulan sesudah kita jual lagi, sebaiknya kita libur, tidak ada latihan dulu sampai ibu-ibu benar-benar sehat gitu. Yang kedua, bahwa besok akan ada penjualan barang bekas di rumah Bu Nasti. Hasil penjualan barang-barang bekas itu kita sumbangkan, kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan, khusus waktu itu teman-teman 65. Pagi Bu. Pagi. Bentar ya Bu ya. Bu, 5.000 Bu. Berapa? Oh 500 nih. Terima kasih. Lagi dong plastik. Ya cuma satu doang biar 1.000 atau ya? Satu lagi tuh. Nggak jelas. Nah ini yang hasil penjualan hari ini. Ternyata nambah. Tadi cuma dapat 500 sekian. Ini udah nambah banyak. Mbak Titi. Tante. Uci. Dulu suka sowan, ketemu. Tante, ini dari teman-teman Dialita. Juga ini hadiah ulang tahun buat Tante. Kemarin nggak bisa datang. Ini tanda kasih aja ya Tante. Kita semua anak muda selalu ingat. Dan Tante panutan. Iya. Ini Itu tuh siapa? Oh, Itu siapa? Ini Hartina. Ini Hartina Tante. Hartina. Mbak Titi, aku Hartina. Hartina. Iya. GLO. Senam. Ingat? Senam. GLO. Di rumah Tuti. Iya, ini Tutinya. Terus kan kita ini Tante, apa namanya? Dulu kan Gembira. Gembira. Ini dia pendirinya. Wah. Tinggal satu pendirinya. Yang lainnya sudah di Balikpapan. Dulu ada Gembira dan sekarang Gembira juga jadi bagian dari Dialita. Dialita itu di atas 50 tahun, Mbak. Ayo nyanyi. Suburlah subur tanah airku, tanah pusaka kelahiranku, sawah ladangmu hijau selalu, sungai lautmu jernih membiru. Oh indah, alangkah indah, berseri bermandi cahaya sang surya pagi.
taat bersujud, patuh setia. Arti curahan bela Indonesia subur bahagia. Pelan-pelan kalau enggak biar. Mbak Ut, kelingan si itu, Wadila. Iya, aku ya kabarnya. Ya itu nggak tahu juga nggak nyambung juga, tapi pas bebas tuh ya dia masih. Ya tetap aja Mbak, kayak di Bukit Duri. Cuman di Peleontungan nggak digerujuki kayak di Bukit Duri. Sama Rompis kan digerujuki. Di sana enggak sih. Jadi kita juga dia biar anak muda dia nggak satu blok sama anak muda sama ibu-ibu deh. Kita yang lagi kudunya jalan-jalan, dikurung dengan keadaan yang nah kita kemarin ke LBH. Halaman segitu. Ke LBH. Nggak bisa kemana-mana tiap hari. Oh iya, pundutnya madu deh. Buri ya? Yang membantu meja makan. Ya. Dibaca. Bisa. Bisa. Hah? Mana kiwo? Diwalik ra kuat. Putih di bawah gelas putih. Mbak masih ingin mengasari aku, Mbak. Aku saya butuh Mbak. Aku kalau sabar, karena Mbak. Percaya deh, aku kuat. Mbak harus kuat. Aku masih butuh dibimbing, Mbak. Kuat ya Mbak Ut ya. Belum selesai Mbak. Iya, masih panjang.
Aku nggak bisa kalau nggak sama Mbak Ut. Memang fisik udah nggak menunjang, Mbak, tapi jiwa Mbak Ut tetap kuat. Ya Mbak ya, Mbak Ut menjadi teladan kita. Alhamdulillah. Saya deh, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami belum bisa, ada yang harus kami selesaikan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami tidak dapat turut tanpa bersandar padamu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Melupakan tidak ya, tidak lupa, tapi saya juga tidak mau terbawa masa lalu saya, karena saya ingin hidup sehat. Selagi saya bisa mengalihkan itu, saya berusaha dengan ya ini, dengan saya ikut di Dialita ini, saya bisa ketemu teman-teman, ya kita bisa ngobrolnya, kita bercengkrama, kita bisa bergembira bersama. Kok lagi susah ya nangis bisa bareng, ya itu kita ada, itulah yang kita rasakan. Jadi tidak saya rasakan sendiri. Hati-hati, jangan seronok, jangan seronok, jangan seronok. Ini yang bagus. Kemarin penting yang bagus. Pagi.
Thank you.